Bukan anggota API, betul. Tapi lu lupa apa kata Zuma dan orang API. Kamu deh nggak usah takut. Saya Zuma M. Abbas ya tidak berada di belakangmu, tetapi berada di barisan paling depan untuk membelamu. Sampai saat ini nggak ada buktinya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, sore menjelang malam ini, saya akan bahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Bang Bobson ya, masih Bang Bobson, yang dimana beliau pasang badan dan memberikan edukasi tentang apa yang dibuat oleh umat Islam ya, para debatan muslim ini, tentang bagaimana menggugat lembaga Alkitab Indonesia. Dan beliau memberikan pemaparan dan membela umat Islam dan juga membela Akhi Zuma ya, karena memang ketika Akhi Zuma itu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan membakar kaos lah segala macamnya, itu ada dari pihak Kristen yang membelanya ya, yakni Bobson. Nah ini kamu muslimin, si logika ini wah katanya mau memburu. Demi Allah sih gitu, tak ada rasa takut. Kalau mau diburu-buru saja ya kan. Malah saya tunjukkan alamatnya, tak perlu diburu. Saya tunjukkan alamatnya nih, saya di sini, saya tinggal di sini. Malah saya Sherlock nanti ya, tidak perlu diburu lah gitu. Nih, aduh gayanya luar biasa si cebol nih. Padahal Taufik ini orangnya cebol, pendek, tapi gaya luar biasa. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Amin amin, terima kasih doanya. Bukan anggota API, betul. Tapi lu lupa apa kata Zuma dan orang API. Kamu deh nggak usah takut. Saya Zuma M. Abbas ya tidak berada di belakangmu, tetapi berada di barisan paling depan untuk membelamu. Sampai saat ini nggak ada buktinya. Kayaknya akan lihat mana manusia yang bertanggung jawab, mana enggak, teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu pembuktian saya kepada teman-teman semuanya bahwa saya itu tidak main-main untuk berubah itu. Dan saya akan bongkar terus kebusukan kalian. Tunggu aja ya. Saya akan bertemu tokoh-tokoh masyarakat di Sumut, tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh agama juga nanti ya. Saya akan berdiskusi dengan mereka, bermusyawarah ya. Saya akan ceritakan semua pengetahuan saya tentang API. Setelah saya ini kan nanti akan saya bongkar. Nah kalau nanti dari ormas-ormas tersebut mensupport, maka kita akan maju ke laporan teman-teman. Yang nggak usah khawatir. Si logika akan jadi tumbal, nggak masalah. Mau jadi tumbal, mau jadi apapun, aku tak akan tetap maju. Aku tidak peduli dengan itu. Ya, aku nggak pernah peduli dengan itu. Terserah kalian mau jadikan tumbal saya, mau apa terserah. Kalian udah panik kan? Logika itu tidak main-main dengan ucapannya. Sampai kapanpun saya itu akan terus akan maju, nggak mau mundur saya apapun yang terjadi.
Kayaknya nggak terasa ya. Saya udah sejauh ini, lu masih bilang kabur, lucu. Perjuangkan kebenaran ini boleh DM nanti ya, yang mau bantu sedikit banyaknya boleh ya teman-teman ya, mau bantu support dengan gift kalian enggak apa-apa ya. Mungkin Tuan Logika agak lama di sana nanti ya, karena apa, ini butuh proses ya, bukan terlalu panjang sih, tapi mungkin akan sedikit memakan waktu lah, karena perjalanan juga jauh kan, nggak mungkin nanti pulang datang lagi ke sana gitu. Jadi Tuan Logika mau nanti di sana itu benar-benar tuntas seperti itu. Kalau memang nanti ada respon baik dari tokoh-tokoh masyarakat sana, dari Polda Sumut juga, kita akan lanjutkan teman-teman ya. Pokoknya kita akan berusaha tuntaskan semua urusan kita di sana, baru kita pulang lagi, OTW pulang. Ya, aku akan berjuang berapa lama pun di sana. Yang penting apa yang kita rencanakan itu berjalan lancar teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, yang mau support Tuan Logika nanti boleh ber-DM teman-teman ya. Soalnya saya nggak bisa tampilkan di sini nomor rekeningnya ya. Nanti DM aja. Nanti DM aja. Nanti DM aja. Boleh. Kak Rosita, terima kasih Kak. Kodok selang atau beda sendiri? Ya. Itu boleh itu beda. Yang lain ada boleh juga. Masa bodoh, mau jadi tumbal, mau jadi gembel atau apapun itu aku nggak peduli. Sekali aku maju, sebelum buruanku dapat aku nggak akan pulang. Titip saya ya. Ingat, kalian itu adalah buru-buruanku ya. Kemanapun kalian lari, kemanapun kalian mencoba untuk sembunyi, aku akan uber kalian sampai dapat. Orang yang sudah masuk ke daftar buruanku tuh nggak akan lepas teman-teman. Ini semua sama atas sendiri. Ya, nggak akan lepas kalian. Apa ini? Hah? Siap. Pokoknya kalau support itu aja teman-teman ya. Mungkin Tuan Logika sana akan lama menghabiskan waktu. Ya, jadi mungkin Tuan Logika sangat butuhkan support dari orang-orang yang mendukung perjuangan ini. Kalau yang enggak, udah ke laut aja nggak apa-apa. Ini Bang, kasus apa? Kasus ini biasa penistaan agama itu yang dilakukan oleh orang-orang HTI. Ya. Di mana organisasi mereka itu kan didirikan itu untuk memecah belah gitu. Jadi kita harus tuntaskan Bang. Oknum-oknum perusak ini tidak boleh kita biarkan hidup gitu aja. Ya typing aja teman-teman ya, yang sepakat bubarkan API, yang typing bubarkan API gitu tentunya semua ya. Betul, mantap typingnya. Bubarkan FPI perusak akidah Islam, betul. Saya sepakat.
saya tidak butuh support dari orang-orang yang membenci Islam ya. Jadi saya minta support kepada orang-orang yang mendukung perjuangan saya untuk membubarkan. Ismail sampai potong hari penghulu di motor di sini. Ya support terus teman-teman ya, support terus. Typing yang banyak ya, typing yang banyak, di share-share, di tap-tap layarnya teman-teman, supaya makin banyak orang yang tahu Tuan Logika Live. Khususnya share-share kepada orang API ya. Hah? Ini kayak bom. Anggap. Salam toleransi semuanya, salam toleransi. Habis 10 liter. Siapapun yang mau kabur-kaburlah kalian. Akan aku udah bilang, bagi mereka orang-orang yang sudah masuk dalam target saya, itu saya pastikan nggak akan bisa lepas. Ya saya akan uber kalian sampai kemanapun. Jadi saya ingatkan untuk organisasi API, siapapun kalian ada di dalam naungan itu, hati-hatilah. Ya kalian akan, organisasi kalian akan tinggal nama, dan orang-orang di situ yang sudah saling bantu tolong menolong dalam merusak NKRI ini, kalian akan kita cari sampai kemanapun. Jam berapa nyampe bang? Itu masih ini bang, belum tahu bang. Jadi ya. Ada motor itu. Ada ini kan nih go. Waduh. Aku ngambil handset dulu begitu ya. Bentar. Ya. Itu semua ya tuh. Tadi. Hai, gini. Tes. Siapa tadi yang mau naik? Silakan. Moderatorku boleh naik, silakan. Selamat siang Pak Logika. Selamat siang Bang Elvano. Gimana Bang? Saya sangat bersyukur atas perubahan pola pikir Bapak yang dulunya Bapak sampai memijak-mijak Alkitab ataupun kitab suci orang Kristen. Sekarang Bapak berubah haluan menjadi toleransi. Saya sangat mensupport, saya sangat mendukung Bapak, dan kami mungkin ya, kemungkinan saya mewakili Kristen. Kami memaafkan Bapak, kami mengasihi Bapak, kami mencintai Bapak, kami mencintai persatuan Pak. Dan kami mendukung segala apa program Bapak untuk menyatukan bangsa Indonesia ini kembali seperti dulu. Kayak aku sangat rindu seperti zaman dulu saya waktu masih kanak-kanak. Orang Kristen dengan orang Muslim itu tidak ada perbedaan, saling berteman, saling apa. Semenjak adanya perpecahan, debat-debat kusir, debat-debat yang tidak penting, itu semenjak itu ada, Indonesia menjadi saling egois. Jadi semoga dengan adanya Bapak, Indonesia ataupun umat-umat Muslim yang sudah terdoktrin kebencian
berubah menjadi mencintai Indonesia bersatu. Itu yang kami rindukan, Pak. Tidak ada lagi perpecahan antar umat beragama. Dan semoga Bapak juga sehat sampai tujuan di Medan. Kalau ada waktu Bapak boleh OTW juga. Kita juga di lokasi Sumatera Utara, cuman nggak di Medan memang, Pak. Kita sambut walaupun kita beda agama, tetapi kami mengasihi Bapak sekeluarga. Semoga Bapak sehat sampai tujuan. Itu bersama dengan anak sama istri ya, Pak ya? Iya Bang, anak istri nanti singgah di tempat mertua. Oke, semoga sehat-sehat ya Pak ya. Tuhan Amin, memberkati amin. Pak. Salam satu Indonesia. Iya, salam toleransi Bang. Oke, saya pamit ya Pak ya. Siap Bangku, makasih supportnya. Oke Pak. Oke teman-teman ya, yang mau naik silakan. Kita cuma 30 menit lagi, 30 menit lagi kita off. Yang sepakat kita bubarkan API, komentar di bawah aja teman-teman ya. Kita lihat sejauh mana keberanian mereka. Saya sudah stay di terminal, bagus. Semoga kita jumpa di terminal ya. Yuk support teman-teman di tap-tap layarnya ya. Kita coba 100k 100k tap-tap layar dan di share lagi sebanyak-banyaknya. Baik, selain menjadi murid, maka murid-muridnya disuruh menjadi guru. Tak pernah mereka diperintahkan, kalian adalah nabi, kalian adalah yang kuutus, yang kutunjuk, yang kupilih, kalian nggak ada itu Bang. Begitu. Saya kembalikan. Iya, baik. Oke, silakan Bang Richard untuk bernarasi. Bang Handi, oper alih. Saya panas pantatnya. Duduk terus. Bang Handi. Apa itu? Bang Kulis, Apa itu? Assalamualaikum. Di handle dulu Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngacak-ngacak CPI tadi. Iya. Dari darah juga. Sekarang Saya giliran panas pinggang saya. duduk terus. Bang Handi di oper alih dulu ya. Cuman ini semakin lama semakin ngambang, nggak ada pertanyaan. Mungkin waktunya kali ada pertanyaan saling dijawab gitu loh. Iya, tiktokan aja sama Guru Ndajuma. Enggak, waktu saya dulu dong sebentar. Ya udah Iya. pakai silakan, nggak apa-apa, pakai kita tidur, jangan diganggu. Jadi gini saudaraku ya, teristimewa buat saudaraku Bob ya, kita ini sebenarnya seimannya. Berarti yang saya katakan tadi, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang mengatakan Yesus ini tinta merah loh. Yesus yang berkata, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada segala bangsa. Menurut Bang Bob, dari narasi tadi, Anda masih meragukan itu ya? Oh, itu Apa yang bukan tertulis di perkataan Yesus, itu perkataan para rasul, itu pemahaman para rasul. Jadi, ini penafsiran Bang Bob ya. Oh bukan. Jadi berbeda. Di kisah para rasul Yesus sudah nggak ada. Bagaimana mungkin Kisah Para Rasul 9 ayat 15 nih. Ini perkataan Yesus loh. Ini kan Yesus kan sudah terangkat nih. Sudah terangkat Bang, ya kan? perkataan Yesus kepada siapa itu? Tolong. Sebentar Bang, sebentar. Yesus kan sudah terangkat ke sorga, ya kan? Pada hari Pentakosta, ya Bang ya. Kemudian ada seorang, orang Farisi yang jahat, yang mencari murid-muridnya Yesus untuk dibunuh, menganiaya dia. Anda percaya nggak itu? Oh ya, itu. Paulus Nah, latar ceritanya. belakangnya bahwa dia penjahat tuh. Ya. Nah, dia istilahnya kalau dikatakan ya militan lah istilahnya ya. Ya. Yahudi militan, ya kan? Akhirnya Tuhan bertemu dia dalam suatu cahaya Yesus ya, dalam suatu Siapa yang perjalanan. melihat itu? Siapa ya yang kan? melihat itu? Ya. Ada murid-muridnya, Bang. Dah. Jadi Paulus itu bersama dengan murid-muridnya, dengan teman-temannya. Ada yang melihat cahaya, tapi tidak mendengar suara. Ada yang mendengar suara, tidak melihat cahaya. Ya,
Oke. hanya mendengar suara saya tapi tidak lihat cahaya. Itu kan ada tertulis itu, Bang. Ya, Tertulis jadi di situ kesaksiannya tolong diperjelas, Bang Richard. Paulus. Yang melihat cahaya itu Paulus saja atau ada orang lain? Ya, bukan, yang justru yang melihat selain Paulus, makanya Paulus kan jadi buta. Di situ ada teman-temannya. Ya, saya bacakan boleh ya. Ini saya pakai dalil loh, saya nggak keluar dari dalil, saya nggak berani keluar dari dalil. Karena nanti saya narasi-narasi. Mana dalilnya? Siapa yang menyaksikan? Nah, di ayat ini ya. Kemudian di ayat 3 sebentar ya. Dalam perjalanannya di Damsyik ia rebah dan terdengar olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Sampai di situ. Nyai itu siapa? Nyai itu siapa? Siapakah engkau Tuhan? Bukan. Lalu dia rebah dan Tunggu, aku ulang supaya jangan salah ya. Tunggu dulu ya. Jawab Saulus kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Bukan, sebelum itu. Katanya, akulah Yesus. Ini katanya nih. Dengar dulu. Bukan, gini. Jangan ini. Baca dari awal tadi. Oke ya. Ayat 3 ya. Nah, perjalanan ke Tarsus. Nah. Ya, sebentar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sudah dekat dengan kota itu, Paulus, Bang. Paulus. Oke, nyanyi bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu perintah Yesus, ya. Maka termangu-mangulah ini di sini ayat ke-7 ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Berarti ada teman-temannya, Bang. Ya. Karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat si orang juga. Itu kan penafsiran, gitu, Bang. Gitu ya. Di situ kan tidak ada dibilang suara itu didengar oleh teman-temannya, nggak ada kan? Ini ayat 7, aku ulang ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Dia mendengar suara tapi tidak melihat Yesus. Ya, tapi ada di ayat yang lain, ya. Dia melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Ada, itu yang jadi pertentangan. Tapi nanti bisa kita. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ya. Yang benar yang mana? Oke, Bang Andi. Oke. Tapi waktu saya diperpanjang ya. Jadi gini, di ayat yang lain mengatakan ada yang melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Sedangkan di sini di ayat 7 termangu-mangulah ia mendengar tapi tidak melihat cahaya. Gitu ya. Yang benar yang mana? Sabar Bang Andi, sabar. Jadi di situ kan teman-temannya itu berarti lebih dari 2 orang. Bang Bob, Anda orang hukum ya? Lebih dari 2 orang. Ada temannya yang mengatakan dia melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Terus di ayat yang lain ada yang mendengar suara tapi tidak melihat cahaya. Paham ya? Jadi terbalik ya. Melihat cahaya tidak mendengar suara. Mendengar tapi tidak melihat cahaya, itu terbaliknya. Tapi di situ dikatakan teman-temannya berarti lebih dari 2 orang. Berarti di situ ada dari temannya itu bisa 3 atau 4 orang yang melihat cahaya tapi tidak mendengar. Terus temannya yang lain mengatakan, saya mendengar saya melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Nah itu, jadi itu udah benar, itu udah bisa karena lebih dari 2 orang, kecuali kalau dikatakan temannya itu cuma 1 orang. Berarti yang mana yang betul? Ayat itu bisa kontradiksi. Tapi karena teman-temannya berarti lebih dari 2 orang. Ada yang melihat, tidak mendengar, ada yang tidak melihat tapi mendengar. Ya kan? Oke. Beres ya, selesai Bang Andi ya. Jadi saya teruskan. Selesai gantian, silakan. Tuh kan curang nih kalau kayak gini diskusi nih. Enggak. Kita kan tadi
Aku tadi ini kan Anda bertanya nih Bang Andi, makanya aku jelasin lagi. Siapa yang nanya? Jadi aku terusin. Jadi gini Bang, sebentar Bang ya, bersikap adil lah Anda sebagai host Andi. Kau itu. Jadi Paulus adalah memang di sini tertulis, kita berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab seperti yang saya katakan tadi Bang Bob. Alkitab adalah ya kebenaran tertinggi dari kita sebagai umat Kristen, sama dengan Al-Quran bagi umat Islam. Jadi apa yang tertulis dari Alkitab ya itulah kita yakini. Ya, jadi janganlah Anda menafsirkan liar, mengatakan ini ya Nabi palsu. Kalau berbicara Nabi palsu kan nggak disebut di situ Paulus, tapi di ayat ini jelas perkataan Yesus langsung loh. Ya, dia adalah alat pilihanku. Itu perkataan Yesus Pak, tinta merah. Bang, kepanjangan, gantian lah yang lain. Tidak perlu lagi ditafsir-tafsirkan Bang. Iya, gantian. Gini. Udah sekarang. Oke. Gini Bang. Biar enggak melebar, biar Bang Bob dulu. Silakan. Ya. Jadi gini, biar Bang, satu arah aja dulu. Silakan. Yang tertulis itu benar adanya. Tetapi dari yang tertulis itu tidak satu orang pun melihat Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mendengar suara. Suara itu yang mengaku dia itu suara Yesus. Artinya apa? Validasi bahwa Yesus yang mereka lihat dan mereka dengar itu hanya sebatas pemahaman dan keyakinan mereka. Bagaimana mungkin hanya dengan suara yang mereka dengar, mereka tahu itu Yesus? Itu. Yang kemudian bagaimana mungkin mereka melihat cahaya lalu dikatakan itu Yesus? Adakah di ayat Alkitab Yesus turun berupa cahaya? Bahkan untuk meyakinkan seorang Thomas, Yesus menunjukkan lubang di tangannya, dia pernah disalib. Artinya apa? Yesus itu berwujud, bukan berbentuk sinar. Kalaupun mereka mendengar suara, ingat peristiwa Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan? Di situ ditulis apa? Lalu terdengarlah dari suara dari langit. Itu loh. Tidak ada dikatakan lalu Tuhan berkata, lalu Tuhan bicara. Tidak ada. Bolehkah kita langsung mengatakan tertulis di situ terdengar suara dari langit? Wah, Yohanes Pembaptis mendengar suara Tuhan. Tidak bisa begitu memahaminya. Dari nats yang abang baca itu, di situ ada yang melihat cahaya pertama, yang kedua ada mendengar suara. Lantas dengan itu mereka meyakini itu adalah Yesus, ya monggo. Tapi jangan dipaksa saya itu mengakui itu adalah Yesus. Begitu loh. Karena apa? Karena Yesus pernah ada di dunia, pernah jasadnya, fisiknya, tubuhnya, manusianya ada. Begitu loh. Ini saya katakan tadi kan, itu saya sudah baca nats itu. Justru karena saya baca itu, klaim Paulus adalah utusan Yesus, itu masih kontradiksi Bang. Kontradiksi. Begitu loh. Kenapa Yesus sebelum naik ke surga dia bahkan mengatakan, aku akan meminta kepada Bapakku untuk mengutus roh kebenaran. Tidak ada Yesus mengatakan, nanti akan datang seorang Paulus membawamu, menyelamatkanmu. Dia adalah orang yang... Tidak ada begitu Bang. Yesus tidak pernah berpesan demikian. Gitu loh. Kejadian itu tiba-tiba, coba dibaca di ayat itu. Begitu Saulus melihat cahaya itu, lalu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Emang Paulus sudah tahu itu Tuhan? Kenapa dia nanya siapakah engkau Tuhan? Yang dia lihat cahaya. Gitu loh. Coba kita kaji, gitu loh. Coba kita bicarakan ini baik-baik. Masa Paulus begitu nengok cahaya, siapakah engkau Tuhan? Emang dia udah tahu bakalan datang Tuhan dalam bentuk cahaya. Jadi klaim seperti itu Bang, justru bagi orang hukum tidak berlaku. Tidak berlaku. Kesaksian di hukum itu, dia mendengar suara. Saya mendengar suara seperti ini, dia bicara. Apakah itu suara si Bobson? Saya tidak tahu, karena saya nggak lihat orangnya. Saya hanya dengar suara. Bisa saja suara itu mirip. Bisa saja suara itu persis. Gitu. Lantas saya melihat cahaya. Yang saya lihat cahaya, bukan Yesus. Itu Bang. Tetapi dalam hal meyakini, monggo silakan.
kalau mereka meyakini cahaya itu adalah Yesus dan meyakini suara itu adalah suara Yesus, ya silakan. Tapi itu bukan menjadi satu validasi. Makanya saya katakan, Bang, itu tentang keyakinan, pemahaman, dan pengajaran. Yang real itu, contoh, Yesus marah di bait suci. Ada yang melihat Yesusnya marah, ya, karena berjualan. Ya, lalu apa lagi? Yesus berpuasa, ya. Yesus berkata-kata di bait suci, Yesus mengajar di bait suci. Itu memang langsung yang dilihat orang, sosok Yesusnya. Didengar orang itu bicara, mengajarkan. Jadi kalau dalil yang abang bacakan itu benar adanya tertulis begitu, tetapi di situ tidak menunjukkan bahwa itu Yesus yang berbicara. Itu hanya meyakini, itu hanya tentang diyakini mereka, itu saja. Tapi di situ tidak ada seperti kisah Yesus marah di bait suci. Ya, Yesus bertemu dengan Thomas. Tidak ada yang seperti itu. Begitu loh. Saya kembalikan kepada Bos. Silakan, Bos. Baik, sebelum ke moderator ke Bang Handi, tunggu Bang Handi sebentar. Biar ini sebelum ke moderator, netizen mohon ya jangan chat yang macam-macam, jangan chat yang radikal. Kalau enggak saya tutup chatnya ya, biar kalian gak bisa chat. Silakan Bang Handi. Ya ini kok kayaknya nggak ada penekanan, nggak runcing-runcing ini loh, kayak di mana gitu. Jadi gini aja deh, gue kasih pertanyaan kali yang bertiga deh. Mengenai topik ini gitu ya. Aja ya, kayak sahut-sahutan. Lanjut. Ya, mengenai data yang dibawakan tadi antara Paulus dan Yesus, apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Sebentar dulu dong. Aduh ya. Saya punya Bang Andi. Iya, ntar dulu, saya belum selesai ngomong. Ya nggak apa-apa, sambil kasih besar saya punya, coba. Supaya nggak perlu pakai data nanti. Sabar dulu. Kita pakai data ini jelas nih ini. Akulah Yesus nih, ini. Iya, ntar dulu. Bukan penafsiran lagi nih, Bang Bob. Ya Allah, ini saya lagi ngomong atuh. Aduh, sebentar Bang. Sabarlah, Bang Andi, sabar Bang. Iya, saya lagi nih mau memperuncing. Bang Richard, tolong dong patuh ke moderator Bang Richard. Patuh ya ke moderator. Silakan Bang Andi. Iya, nanti Bang Juma jawab, Pak King juga jawab, Om Bob juga jawab. Skornya berapa begitu? Pertanyaannya adalah, apakah benar suara yang didengarkan Paulus itu dari langit berbentuk cahaya itu? Apakah benar itu Yesua Amasia yang asli atau palsu? Saya sederhana, saya ulang ya. Nanti dijawab berdasarkan data ya, argumentasi. Apakah benar pengakuan Paulus ini suara yang terdengar dari atas itu adalah Yesus asli atau palsu? Itu aja sih. Iya. Oke. Bang, yang mau menjawab dulu siapa nih? Saya dong. Tadi kan Bang Bob sudah. Aku ya kan Bang Juma juga mau bicara. Oke ya. Biar. Silakan. Iya, silakan. Ya, oke. Diperbesar Bang. Enggak, sabaran dulu. Ini tinta merah nih ya, Bang. Tinta merah ya. Ini. Jawab selalu, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sudah jelas dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi jelas ya. Ini bukan penafsiran lagi, ya kan? Kok penafsiran cukup. Sudah jelas tinta merah, perkataan di situ ada tertulis akulah Yesus, Bang. Jadi bukan penafsiran liar lagi. Sudah ya, Anda udah paham jawab. ya? Itu Anda udah jawab Yesus asli karena tinta merah. Udah cukup kan? Jelas, cukup. ada kata Yesus ya. Oke, ya, Bang, silakan. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Nubuat Yesus tentang datangnya Yesus palsu. Itu dulu yang harus diakui. Yesus palsu ngaku Yesus, pasti. Tidak mungkin Yesus palsu mengaku Haji Tile, nggak mungkin. Pasti mengaku Yesus. Akulah Yesus. Kalau dia asli, berarti Yesus bohong. Karena Yesus berkata, adalah benar yang engkau katakan, aku memang harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus penolong lain. Jadi masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi
kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Nah, apakah roh yang lain itu adalah yang ngaku Yesus? Tidak mungkin. Roh lain ini nggak ngaku Yesus. Yang ngaku Yesus ini cuma satu kandidat. Apa itu? Yesus palsu, penyesat. Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berarti ada pembinasa yang duduk sebagai orang yang punya kedudukan di dalam sebuah kepercayaan, yaitu tempat suci, seperti imam, rabi, nabi, rasul. Dia duduk di tempat yang suci itu, tapi dia adalah pembinasa keji. Siapa dia? Dia yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias palsu. Apa Mesias palsu artinya? Yesus palsu. Setelah Yesus terangkat ke langit, kemudian ada orang yang mengaku bertemu Yesus, yakin dan percaya. Itu bukan Yesus. Itu pasti Yesus palsu. Jadi murtadin yang mengaku Yesus bertemu Yesus, dipeluk Yesus, semua itu palsu. Apa kata Yesus di dalam Matius 24? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku Yesus akan datang seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan aku yang kedua kalinya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu hanya cahaya sedikit aja. Cuman orang-orang di situ yang melihat. Ada pun yang melihat, ada yang tidak melihat. Sedangkan menurut Yesus, kedatanganku yang kedua seperti ini adanya. Menghampiri hari kiamat. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu. Ini kalau Yesus sudah datang, itu keadaan itu terjadi. Kiamat sudah dekat, makanya kedatangan Yesus bertanda kiamat detik-detik akan datang. Lalu kemudian, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku, berarti penyesat ini datang dong dengan memakai nama Yesus. Itu pasti tuh. Lukas 21 nomor 8. Wajib. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Nah, kalau yang datang kepada Paulus ini dipaksakan adalah Yesus, maka Yesus sungguhlah pembohong besar. Karena dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Dan benar yang engkau katakan, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 15, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti setelah aku pergi, yang datang penolong lain. Yang datang kepada Paulus harusnya penolong lain. Sayangnya yang datang kepada Paulus adalah Yesus palsu. Jadi kalau Anda mengatakan, ini loh warna merah loh, tinta merah, wajib tinta merah, wajib. Karena makhluk itu harus ngaku Yesus. Satu hal lagi, terakhir, baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Lukas? Malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya naik ke langit. Artinya orang-orang itu melihat Yesus naik ke langit menggunakan jasad, untuk kedua kalinya akan datang menggunakan jasad. Itulah yang disebut di dalam Matius 24 nomor 27. Jadi yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara. Bagaimana mungkin bisa itu adalah Yesus? Sementara Yesus datang nanti di akhir zaman kedua kalinya. Sedangkan yang datang aku Yesus, kata Yesus, adalah penyesat. Berarti yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kekristenan, membantah semua firman Tuhan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, itu adalah makhluk halus yang bukan Yesus tapi penyesat yang ngaku Yesus. Demikian. Mesias palsu. Mesias palsu atau Yesus palsu. Oke. Om Bob, yang datang ke Paulus itu Mesias asli atau Mesias palsu? Silakan.
Ya, baik. Tapi sebenarnya tadi sudah dibuka sedikit sama Bang Zuma ya, tapi saya coba saya kasih pandangan saya. Itu pandangan Bang Zuma tadi, tapi dasarnya sama. Yesus naik ke surga itu terangkat bersama dengan jasadnya. Tidak ada dalam Alkitab dikisahkan atau diceritakan roh Yesus terpisah dari jasadnya. Bahkan di dalam Alkitab ketika dia bangkit dari antara orang mati, yang bangkit bukan rohnya, tetapi jasadnya. Lantas, kalau kemudian di nats itu dipahami bahwa cahaya itu adalah Yesus, maka antara roh dengan jasadnya sudah terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sampai detik ini saya tidak pernah percaya dengan orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Karena kalau ditanya sama saya, mau ndak ketemu Yesus? Saya ndak mau. Karena apa? Ketika saya ketemu Yesus, saya sudah dihakimi. Saya akan dihakimi karena Yesus datang itu untuk menghakimi, bukan untuk menunjuk utusannya. Tidak ada itu. Yesus tidak ada datang ataupun ke dunia ini turun untuk menunjuk utusannya, memilih orang. Tidak ada itu. Kalau ditanya sama saya, mau nggak ketemu sama Yesus? Jangan. Karena apa? Karena kalau saya ketemu Yesus, saya dihakimi. Berarti udah selesai kan? Berarti saya tinggal mengasih tahu dosamu sekian, hukumanmu, tinggal itu kan? Jangan dong. Karena apa? Alkitab itu konsisten. Ingat, Alkitab itu konsisten. Kalau kita menafsirkan Alkitab seperti itu seenak kita, semau kita untuk memenuhi pemahaman kita, menarik maknanya agar sesuai dengan pemahaman kita, di situ kita menganggap Alkitab itu seperti cerita dongeng, seperti kisah cerita pahlawan nasional yang bisa ditafsir-tafsirkan. Sudah jelas, Yesus terangkat naik ke surga itu bersama dengan jasad-jasadnya. Bahkan di pengakuan iman rasuli, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu loh, Yesus itu bukan kayak kata si Momon, itu bukan kayak teh celup. Gitu loh. Kalau ada yang percaya Yesus turun, itu orang yang sesungguhnya menganggap Yesus itu main-main. Menganggap Yesus itu tidak konsisten, tidak komitmen dengan apa yang dia katakan sebelum naik ke surga. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, tidak ada satupun muridnya yang dia temui. Orang paling dekat pada saat Yesus ada di dunia adalah ke-12 muridnya. Pertanyaannya, apakah Simon Petrus pernah bertemu Yesus ketika Yesus sudah terangkat ke surga? Tidak, karena bagi murid Yesus, mereka percaya Yesus akan turun ketika menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya itu tidak ada yang mengaku-ngaku ketemu Yesus. Bahkan Simon Petrus pun dia hanya diberikan petunjuk melalui mimpi. Mana yang halal, mana yang tidak halal. Mereka hanya melalui petunjuk-petunjuk penglihatan seperti itu. Oke, di dalam nats itu terdengar tulisan, ditulis merah itu, terdengar perkataan, akulah Yesus yang engkau. Itu yang mereka dengar. Mereka mendengar suara itu, ngaku itu suara Yesus. Suara itu yang mengakui dia Yesus. Tetapi apakah mereka melihat sosok Yesus, wujud Yesus? Tidak. Kalau kita percaya Yesus hanya dari suaranya saja, lantas ngapain Yesus sampai harus disalibkan? Ngapain Yesus harus sampai lahir tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan? Kalau dari suaranya saja bisa kita percaya. Sebelum sebelum ke Pak King, jadi menurut tadi statement Bang Juma, menurut Anda murtadin yang mengaku ketemu Yesus ini, yang ditemuin Yesus asli apa Yesus palsu? Itu saya tidak tahu, dan itu bagi saya bukan Yesus. Tidak ada satupun manusia kalau ketemu Yesus itu sudah mati. Oke, terima kasih. Ya. Pak King lagi, Pak King dengarkan baik-baik Pak King. Tadi Anda harus membantah argumentasi Bang Juma Matius 24 sama KPR 1 nomor 11. Yesus datang pasti kiamat. Artinya apa di sana? Kilat memancar dari timur ke barat, bulan berjatuhan, matahari tidak bercahaya. KPR 1:11, Yesus terangkat sama tubuhnya kembali seperti semula. Silakan dibantah Matius 24 KPR 1 nomor 11. Monggo. Oke, makasih Bang Andi. Jadi begini, saudaraku Bob,
ya sangat disayangkan sekali kalau Anda sebagai seorang Kristen, tapi Anda masih meragukan dengan apa ayat yang saya tampilkan tadi di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, dan saya tadi perbesar pakai open cam ya, supaya Anda bisa lihat sendiri di situ. Jelas dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu nggak butuh lagi penafsiran, karena dijelas katakan, akulah Yesus. Bukan penafsiran, saudaraku. Kalau yang Anda katakan tadi itu masih berupa penafsiran, Bukan, ya, Bang Richard, berdasarkan gini. perasaan Anda. Saya Sebentar, luruskan. Bang, sebentar. Ini Luruskan. waktu saya, nanti Anda tanggapi. Enggak, saya luruskan, Ya. itu keliru. Saya katakan, Enggak. akulah Yesus di situ adalah suara itu mengakui akulah Yesus. Tapi bukan sosok Yesus yang berbicara itu. Ah, iya itu makanya berarti Anda nggak mengakui. Iya, Ini betul. ayat ini kan? Itu. Ah, ya udah itulah makanya saya bilang. Itu Ya udah, bukan sosok udah. Yesus yang bicara. Iya benar, Anda nggak mengakui itu bukan Yesus kan? Ya. Padahal aku sudah open cam tadi, aku sudah perlihatkan bahwa intinya, saya ulang lagi ya, 3 kali lagi saya ngomong, Alkitab adalah kebenaran tertinggi bagi kita sebagai orang Oke, Kristen. cukup ini. Apa yang sebentar, Bang. Ini loh, ini Bang Andi, ditanggapi mulai Bang nih, Juma, Bob sudah, dengarkan saya. Bang Juma tadi membantah Anda pakai Matius Ya sudah, 24 nanti sama jawab. Aku KPR jawab 1 itu. nomor 11. Oke, saya ini Bang Andi. Itu Aku loh. jawab kok. Aku jawab, sabar. Ya silakan, sabar. silakan. Jadi gini, jadi seperti saya katakan, saya memakai dalil, dan dalil itu tertulis, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bukan lagi berdasarkan penafsiran-penafsiran yang seperti Anda katakan tadi, termasuk Bang Suma. Kita kembali ke Yesus kan akan datang lagi, dia terangkat dengan tubuh kemuliaannya, dan dia akan datang kembali seperti saat dia terangkat. Betul kan? Jadi gini, pikiran Anda gini ya, Yesus itu kan Tuhan. Iya Aku kan? sedih, King. Ya. King, aku Yesus sedih. itu adalah Tuhan, ya kan? Dia melihat seseorang yang begitu jahatnya. Sebentar, Bang, giliran saya. Dia melihat seseorang yang begitu jahatnya, yang banyak membunuh pengikut-pengikutnya, ya. Dia bisa datang dong, bukan dalam bentuk tubuh kemuliaan, dalam cahaya. Yesus datang dalam cahaya. Kalau dia datang dalam bentuk kemuliaan, bertentangan dengan ayat yang disampaikan Bang Suma dengan Bang Bob tadi, dia terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan dan akan datang lagi dengan tubuh kemuliaannya. Berarti Nggak ada ayat kemuliaan ini, di situ, jangan ditambahin, nggak ada kemuliaan. ya tubuh jasadnya lah, oke lah, terserah Anda, ya kan? Berarti ayat ini bertentangan, karena dia mengatakan kalau dia terangkat dengan tubuh jasadnya dan akan datang kembali dengan tubuh jasadnya. Terus kenapa di sini dalam bentuk cahaya? Berarti ini ayat ini bertentangan, ya kan? Kalau seumpama dia datang dalam tubuh jasadnya, tapi dia datang dalam bentuk cahaya. Matius 24, cahaya yang melintang dari timur ke barat, bukan cahaya lokal. Aduh, Bang Andi diam dulu, Bang Andi, sabar. Enggak, ini saya Bang Juma lagi habis ini. Enggak, kamu ini enggak netral ini, Bang Andi. Justru saya moderator ini penekanan kepada data yang dibawakan oleh pembicara. Ini berbicara tentang cahaya, Bang Andi. Iya kan, mau terbentang mau dari timur ke utara atau ke barat. Ini kan cahaya. Intinya cahaya. Iya kan? Jadi di sini cahaya. Jadi ada suara. Kalau dia datang dalam bentuk jasad, bertentangan dengan perkataannya, dia akan datang lagi dalam bentuk dengan jasadnya, pasti bertentangan. Ya Berarti kan? banyak Tapi kali ini ya, tidak. banyak kali Dia Yesus datang. turun ya. Biar dulu Bunda, biar dulu. Habis di sini Bang Juma. Udah Pak King. Jangan di mute, enggak enak, enggak, nanti enggak adil. Pak King udah, Pak King dibuka mic-nya Pak King. Halo, kok kayak gini sih Bang? Kan diskusi. Iya udah belum, silakan. Gila. Kalau Anda nggak bersih. Biarin Bunda Rahmat, jangan di mute, Bunda. Ya jangan di mute, silakan. Udah belum Bang? Udah belum? Ya, jadi gini. Kalau saya ulang lagi ya. Kalau Yesus kan sudah jelas mengatakan. Jangan diulang lama lagi, Belagung. Langsung aja lanjutin. Ya sudah, ini aku jelasin. Kalau dia kan datang, aku akan datang lagi dalam bentuk jasad. Terus yang datang itu dalam bentuk jasad apa tidak? Cahaya kan, berarti bertentangan. Jadi di sini jelas dia dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk jasad. Jadi ayat ini nggak bertentangan. Yang Anda katakan tadi, Bang Suma sama Bang Bob,
Ya, jadi dia Tuhan, dia dalam bentuk cahaya yang nggak kelihatan tapi ada suara. Sudah jelaslah dia adalah Tuhan. Oke, cukup. Jadi jangan Anda samakan. Jadi ayat itu sudah terjawab. Cukup ya. Udah Kemudian diulang 3 kali. nanti dalam bentuk jasad. Anda Oke, nggak cukup. adil nih, Bang Andi. Sorry ya, aku merasa kayaknya kalian nggak adil. Udah nih. diulang 3 kali loh Bang, saya dengar. Udah ya, aku turun Ya. aja deh. Oke, silakan Bang Joma. Cukup. Lanjut. Sahabat Bang King, Yesus berkata di dalam Lukas Bersifat Yesus nggak ber- netral nih. Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Itu dulu. Yesus berkata iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Malaikat berkata Yesus datang kedua kalinya berupa daging. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Nah, coba Anda pikirkan aja dulu itu. Yang datang berupa cahaya siapa? Yesus atau iblis? King? Lampam ya. Ambak dia. Marah-marah. Oke, dilanjut. Lanjut Iya. teman-teman, silakan. Sedikit izin Bang Juma. Jadi memang sudah turun Pak King ya. Jadi Pak King membaca ayat itu juga jangan kita itu meninggalkan akal, ya. Betul, itu kitab suci. Bukan berarti ketika kita baca kitab suci itu kita tinggalkan akal kita, pikiran kita. Justru kita harus pakai akal dan pikiran kita. Di nats itu seolah-olah terjadi dialog antara Paulus dan Yesus. Itu yang dibangun. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus. Padahal kalau kita pahami secara utuh peristiwa itu, dia tersungkur, muncul cahaya, lalu terdengar suara. Jadi Paulus itu berkomunikasi dengan suara. Ingat itu. Paulus di situ berkomunikasi, berbicara dengan suara. Gitu loh. Dan lucunya, Paulus langsung bertanya kepada cahaya. Kalau kita pikir lagi, kenapa Paulus bertanya kepada cahaya itu? Emang dia kok dilihat cahaya langsung bertanya, siapakah engkau Tuhan? Gitu loh. Coba ayo kita pakai ini kita, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga di dalam nas itu kita terbangun sesuatu hal di pikiran kita bahwa betul itu adalah Yesus yang berdialog dengan Paulus. Padahal di situ Paulus berbicara dengan cahaya. Cahaya itu menjawab. Suara itu menjawab, akulah Yesus. Lah, lalu karena suara itu, apakah kita langsung percaya itulah Yesus? Tahu nggak kenapa saya itu tidak percaya itu Yesus? Karena Yesus itu punya wujud, punya bentuk, punya rupa. Ketika Yesus bertemu dengan Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Yesaya, bahkan di situ rohnya berwujud manusianya. Begitu loh. Di dalam Alkitab yang hadir dengan cahaya itu adalah Tuhan. Bara api, bentuk cahaya, lalu terdengarlah suara. Kenapa kita percaya itu adalah Tuhan? Karena Tuhan tidak punya wujud. Tuhan itu tidak berbentuk. Lah kalau kita bicara tentang Yesus, bagaimana mungkin Yesus yang punya wujud, memiliki rupa, lantas hadir dengan menjadi cahaya? Oh, itu cahaya kemuliaan. Lah terus cahaya kemuliaannya itu datang, Yesusnya di mana? Tinggal di surga. Gitu, cahayanya dia yang turun, gitu. Kan udah ngadi-ngadi, itu udah bala udah menabrak ayat-ayat sebelumnya. Gitu loh. Terus nanti kalau memang bisa begitu, kenapa Yesus itu harus lahir sebagai manusia? Kenapa Yesus itu nggak cahaya aja? Kemudian ketika nanti akan datang ke orang yang hidup dan yang mati, apakah berbentuk wujud Yesus atau cahaya? Begitu. Kemudian kalau bentar Bang Bob, izin Bang Bob. Ini Piero ini Muslim apa Kristen? Piero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Iya Bang. Ya baik. Nyimak dulu ya Bang. Baik. Saya tunggu. iya, jadi itu yang saya katakan tadi. Makanya seperti tadi Bang Handi, ada murtadin mengaku dia ketemu Yesus. Aduh Bang,
Kalau saya katakan saya ketemu dengan siapalah Panglima Polim ya, saya katakanlah Panglima Polim, saya mimpi ketemu dengan Panglima Polim, itu saya bohong bang. Dari mana saya tahu itu Panglima Polim? Ketemu aja belum pernah. Dari lukisan, dari foto gitu, itu kan mengada-ada. Rambutnya panjang, matanya menyala, berapi, ya aduh udah kayak ini film Naruto bang. Gitu loh, itu imajiner, itu imajinasi. Jadi kalau bagi orang-orang yang merasa bertemu dengan Yesus itu imajinasinya. Makanya bertuhan itu nggak boleh pakai imajinasi teman-teman. Kenapa di dalam Islam itu tidak boleh ada lukisan patung-patung? Karena bahayanya patung-patung, lukisan-lukisan itu kita berimajinasi jadinya. Tuhan itu bukan imajinasi. Sehingga apa? Ketika kita melihat satu benda lalu kita merasakan ada kedekatan dengan Tuhan, dengan ketika kita dekat dengan benda itu yang muncul imajinasi. Makanya dilarang. Makanya dalam hukum Taurat jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun. Karena Tuhan tahu ini ciptaannya ini, manusianya ini, karena diberikan akal, imajinasinya nggak bisa berhenti. Nggak bisa hilang berimajinasi dia. Sehingga Tuhan larang. Nggak boleh ya. Daripada akalmu ku cabut, akalmu ku hilangkan dari pikiranmu, dari tubuhmu, lebih bagus jangan ada patung kau buat menyerupai apapun, lukisan, gambar, bentuk, wujud, ya. Itu makanya. Jadi orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, kalau saya mengatakan itu hanya imajinasinya, karena berdasarkan pengakuan iman rasuli, jelas akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus datang ketika dia mau menghakimi yang hidup dan yang mati. Kalau saya ditanya, mau ndak ketemu Yesus? Jangan, karena saya belum mau mati. Saya masih mau hidup. Begitu, biarlah pada waktunya nanti saya ketemu. Saya didatangi, saya bertemu, saya dihakimi. Begitu Bang Andi. Ya, makasih. Bang Yuma diperketat lagi dong. Tanda-tanda bagaimana Yesus waktu di bumi berkata, aku datang sebagaimana waktu aku terangkat. Terus di Matius ada cahaya membentang dari timur ke barat, bulan berjatuhan, matahari tidak bercahaya. Artinya kalau datang yang kedua kali ya kiamat. Tapi kenapa waktu datang ke Paulus itu tidak kiamat ya? Ini kok nggak sinkron? Bisa disimpulkan lagi nggak Bang? Silakan. Bang ke belakang mungkin ya. Jadi artinya itu tidak sinkron. Yang datang ke Paulus dengan tanda-tanda Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bang Bob. Anda Kristen, King Kristen, tapi biarlah netizen yang menilai penjabaran mana yang logis, kan gitu intinya di sana. Penjabaran mana yang ngotot diulang berkali-kali tulisan merah itu tadi. Menurut Bang Juma memang harus tulisan merah, karena memang harus Anda yakini itu Yesus. Tapi apakah yang asli atau yang palsu? Ya memang harus dimerahin supaya yang palsu itu bisa menjadi asli, tapi ciri-cirinya kan nggak masuk itu barang sesuai pernyataan Yesus sebelum terangkat. Kan gitu ya Bob ya, betul ya? Ya betul. Oke. Disambut lagi yang baru naik, silakan. Yang ini dulu nih Pak Ans dari tadi ada mau disampaikan Bang, silakan. Pak Anas. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huda semuanya. Singkat saja, saya ada pertama pertanyaan, yang kedua mungkin masukan. Dan saya harap saya diberi kesempatan untuk kedua-duanya. Yang pertama, pertanyaan dulu. Jadi, beberapa waktu yang lalu, apa? Kenapa? Masa lalu apa Bang? Oke, terima kasih. Belum. Biarlah berlalu Bang, nggak usah terlalu dipikirin. Itu jawabannya Bang. Belum ngomong kesian. Ya kan udah dijawab. Yang biarlah yang lalu yang berlalu udah. Sonsong masa depan yang lebih baik. Yang lalu tinggal memori, masa depan menanti. Itu Bang jawabannya Bang. Kok di mana Bang? Gak ada suaramu. Benar nggak Julkipli? Yang lalu ya biar berlalu, sonsong masa depan. Kan gitu ya?
Anda dulu. Bang Andi, iya betul Bang Andi. Assalamualaikum para gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda dulu menjadi Kristen, biarlah menjadi masa lalu. Itu ya Pak Julia, biarlah dulu Anda menjadi Kristen masa lalu. Ya masa Enggak depan masih kedengaran, menanti. Pak Anas, Piero, enggak ada suaranya. Mungkin dia pikir ini kedengeran. Duh. Halo, jelas tidak? Enggak ada suaranya tadi. Silakan ulangi. Apa ini sudah jelas? Persingkat Pak ya, persingkat lanjut. Apa ini sudah jelas? Ya. Nah, intinya pertanyaan saya itu tanya ke mereka masalah lafaz Allah yang dicomot ke dalam kitab suci mereka. Nah, mereka itu berargumentasi menggunakan Al-Quran itu sendiri. Mereka mengatakan begini, loh kenapa kami kok disalahkan? Padahal Al-Quranmu sendiri yang mencantumkan nama Allah dalam kitab-kitab agama lain. Mereka berargumen dengan Al-Hajj diantaranya yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah, sampai pada ayat wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Di situ kan ada gereja, ada biara, ada masjid juga, yuzkaru fiha ismullahi katsira. Jadi yang mana di dalamnya itu disebutkan nama Allah. Jadi di situ domirnya merujuk kepada tempat-tempat ibadah itu semuanya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Nah ini ya entah bagaimana. Termasuk juga di ayat lain mungkin waqalatin nasara Masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, kan begitu. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Bang izin saya potong, tadi udah dijelaskan Bang. Baik. Gimana? Tadi udah dibahas itu Bang di awal gitu. Kalau mereka percaya memakai dalil di Al-Quran, artinya dia percaya Al-Quran. Kenapa Bang nggak nanya percaya Al-Quran atau tidak, kan gitu? Itu aja Bang ya. Oh begitu, ya. Baik. Langsung di-cut aja Bang kalau mereka seperti itu. Oh ya, masuk akal. Jadi mungkin itu saja. Tapi mungkin ada jawaban yang mungkin bisa lebih memperkuat lagi lah begitu. Apa cukup begini ya, saja? jawaban logisnya kalau percaya Al-Quran ya syahadat aja. Kalau nggak percaya ngapain pakai dalil Al-Quran, kan gitu. Ya, untuk membenarkan iman mereka, kan gitu. Mereka menggunakan dalil Al-Quran justru untuk membantu. Jadi mungkin kalau mau nyimak Bang, nyimak di ini YouTube-nya Bang Handi. Iya, baik. Bang Zuma ada tuh Bang. Silahkan nyimak situ. Baik. Berarti cukup sekian berarti ya. Terima kasih. Ya, kasih. Ya, satu lagi masalah masukan. Oh, lanjut. Jadi begini, mungkin kadang ada beberapa teman-teman muslim itu yang masuk ke sini langsung di komen di bawah itu ada yang nuduh kafir nyamar, Kristen nyamar. Nah, itu bagi saya mungkin pertama kita kan sama muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi Bang, untuk kita netizen itu gitu Bang. Saya aja nih kadang nggak ngomong disuruh diem. Iya. Biarin Bang, Bang. saran Sabar saya aja, kalau Bang. sama netizen biarin aja. Maha benar netizen dengan segala ketikannya Bang. Ya. Iya, masalahnya sama netizen itu adalah raja bagi kami. Gak apa-apa Bang, sabar. Nah itu yang Saya pertama. aja nih, andaikan gampang kurus, sudah kurus aku nih. Saya aja dibully Bang tiap hari sama netizen Bang. Saya aja dibully tiap hari sama netizen. Kamu ganteng-ganteng Satria nggak laku-laku katanya. Gitu. Nggak apa-apa Bang. Masalahnya gini Bang. Akang aja nggak mau ya. Udah Iya, banyak nawarin kok Akang nggak mau. Ya, jadi jangan sedih ya Bang ya. Tahan diri, tahan. Saya Telan sakit hati. bukan sedih sebenarnya, hanya saja menyayangkan karena kalau memang belajar Islam, mengkafirkan orang yang tidak kafir itu justru kafir sendiri. Abang itu baru, kami udah lama digituin Pak. Kami harus sabar. Udah Pak, kalau gitu saya Poinnya apa Bang Pak Pior ini kok? Iya, saya di sini poinnya untuk masalah masukan ini untuk teman-teman yang di bawah lah begitu.
hati-hati untuk melontarkan kata kafir, takutnya yang mereka yang nggak mengaku ada yang muslim kafir-kafir di kemudian- sini bang, nggak ada yang kafir-kafir, mengkafirkan orang. Kadang orang Kristen itu Pak, jangan ini sabar. Kadang Iya, orang Kristen karena yang saya hanya sendiri mereka- sempat dituduh begitu juga. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat masuk di sini juga. Ya cukup bang, cukup ya, Bang, karena ini kok Ada belok-belok. ayatnya itu bang. Ada ayatnya itu bang kalau masalah kafir, ya kan? Oke siap bang, makasih ya. Cukup ya, jadi intinya kafir itu nggak perlu dikafirkan bang, udah kafir sendiri. Cukup ya itu jawabannya ya. Betul. Ya, oke, cukup. Jadi kalau bicara itu tuh the point tapi kena gitu loh, nggak diputar-putar Iya. gitu loh. Sekali lagi saya ulang ya, kafir itu adalah udah kafir, nggak perlu dikafirin lagi gitu. Oke, jelas? Ya, Oke, jelas. makasih. Tuhan Yesusnya katanya keren. Keren kok di. Sekarang gantian dulu Pak Piero, mungkin ada teman Kristen yang mau naik di atas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silakan naikkan penggantinya. Jadi update terakhir menurut analisa boleh berprediksi si Topik udah mulai panik, sedang mempersiapkan segala sesuatunya termasuk menggalang donasi, yang memberikan donasi kepada dia orang-orang sana begitu. Artinya apa? Aneh, aneh. Kenapa orang yang menginjak Bible Anda itu kok Anda donasi kepada dia? Sekalian aja bikinin paspor, kabur ke temu si Udin lah di sana kan gitu. Tanggung amat, donasi cuma 1.000-2.000 gitu. Udah jelas kok sebagai orang Kristen di sini Om Bob sebagai lawyer juga mengatakan bahwa itu udah memenuhi 2 unsur, kok masih dibantu? Dibantu untuk apa gitu Om Bob? Dibantu kabur apa gimana ini? Nasrani. Gimana Bang itu Andi. Bob? Nasrani bukan Kristen, Nasrani. Enggak ini ya yang bantu si logika Topik ini gitu. Kan udah jelas nginjak Bible itu kan pidana sudah, ada unsur kan gitu. Iya, betul. Justru yang melaporkan Muslim loh itu. Selamat malam abang-abang, ibu-ibu, saudara-saudara. Orang lagi ngomong bentar, gimana itu Om Bob? Pendapat Anda seperti itu? Nah itulah sebenarnya kan berarti mereka tidak pure tentang bagaimana menjalankan aturan itu, tapi mereka hanya karena like or dislike gitu. Jadi ketika mereka memang suka sama orang itu, mau orang itu nginjek Alkitab juga, itu dianggap hal yang biasa, itu loh Bang Andi. Jadi memang mereka itu bukan benar-benar mau menuntut apa yang menjadi hak mereka, tapi ini tentang tidak suka dan suka. Oke. Selama kamu musuh gurunda, mau kamu menginjak-injak harga diri iman kita, tidak masalah. Aman, damai. Yang penting kamu musuhnya gurunda dan api. Gitu. Ya itu dia, di sana itu poinnya, Res. Ada lagi kayak ini untuk edukasi hukumnya. Ada namanya menurut dia adalah murtadi, namanya Yosua. Dia pakai embel-embel Yasin. Dulu waktu dia Muslim, dia itu banyak membakar gereja. Tapi setelah dia menjadi Kristen, dianggap jawara. Hebat kamu dulu ya. Tuh kamu Muslim berarti ajaran Islam itu boleh bakar gereja ya. Hebat kamu ya. Dianggap sebagai narasumber, didonasi dia. Jadi toko dia, narasumber dia begitu. Nah menurut Om Bob, ini di depan mata dia ini ada orang kriminal gitu loh. Kenapa nggak ditangkap, dilaporin polisi gitu maksudnya? Ini fenomena apa ini Om Bob seperti ini? Ya kalau saya bilang harusnya orang begitu ya diumpetin dulu, dibenerin dulu perilakunya. Jangan sampai nanti dia setelah itu menjadi agama Kristen dia malah bakarin masjid nanti. Kan begitu. Karena semasa dia Islam katanya bakarin gereja. Artinya orang-orang seperti itu bukan menjadi kebanggaan. Kalau mereka menggunakan itu menjadi kebanggaan, ya berarti tujuan mereka untuk menjatuhkan Islam. Itu ya seolah-olah nanti kan dia diajarkan untuk seperti itu, gitu loh. Ya trik-trik lama lah. Gitu loh. Trik-trik cara-cara mereka yang untuk menjatuhkan tentang Islam itu. Gitu.
Iya, iya penafsiran Anda sama dengan saya. Tapi sebagai warga negara yang baik, di depan mata kamu kan ada kriminal gitu loh. Ya kenapa nggak dilaporin polisi gitu loh? Iya, harusnya itu mereka tanya, dicatat gereja mana aja yang dibakar kemarin. Tanya sama polisi, pelakunya udah ketangkap belum Pak? Ini dia pelakunya, harusnya gitu kan? Ya katanya ada di Bogor lah, di mana lah kan, di Depok, Bogor apa gitu ya, TKP-nya. Ya. Berapa waktu kadaluarsanya sebuah pidana itu, Bang Bob? Tergantung ancaman hukumannya, Bang. Kalau dia ancaman hukumannya itu 5 tahun, itu daluarsanya 7 tahun. Oh, mantap. Ya udah, kita umat muslim turut bantu memidanakan saja gitu, karena ini intoleran ini. Bang, Bang Bob, izin teman-temanku saudara. Nggak boleh, nggak boleh. Bunda nggak boleh. Nggak. Bunda nggak boleh, nggak. Nggak boleh, nggak. Bun. Bang Bob, Bun, kalau udah, yang Bun. Bang Bob dulu, Bun. Nggak usah, Bun. Udahlah, Bun. Udah. Bunda, please, Bun. Bunda, please, Bunda. Oh iya. Ngecengin Bunda aja. Silakan Bunda, apa ini? Siap. Kalau kayak Saifuddin itu Bang. Gantian Bang Bob dulu, Bun. Saifuddin kabur kan, nah sampai batas waktu supaya bisa balik ke Indonesia itu gimana? Karena dia kan udah tersangka nih, kemudian dia kabur. Nah batas waktunya kapan itu baru bisa balik? Ya. Oke, silakan sekarang Bunda Rama untuk bernarasi. Silakan Bunda Rama. Yang pernah saya baca Om Bob, kejahatan yang diancam pidana lebih dari 3 tahun, masa kadaluarsanya adalah 12 tahun. Kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, masa kadaluarsanya 18 tahun. Tahu ini masih berlaku apa enggak? Gimana Om Bob? Itu daluarsa penuntutan, Bang. Penuntutan. Iya, penuntutan itu. Jadi daluarsa penuntutan itu ada, daluarsa penangkapan itu ada. Nah, tetapi begini, kalau kayak siapa sih? Saifuddin Ibrahim ya. Si Brekele lah, Brekele. Nah, si Brekele itu dia kan sudah dilapor. Nah, kalau dia dilapor, maka dia bukan itu masa daluarsanya itu nggak dihitung. Karena dia DPO kan, karena dia sudah dilapor, dia DPO. Jadi daluarsanya itu sudah tidak berlaku. Jadi mau sampai kapanpun selagi dia masih DPO, dia datang, tangkap. Mantap ini penjelasan hukumnya ini. Mantap. Karena DPO itu nggak ada daluarsanya. Karena belum ingkrah ya. Iya, karena kan masih satu lagi. Masih tahap lidik ya. Izin lagi satu. Kalau si Bun, jangan satu, Bun, dua aja, Bun, dua. Si Kilaknat ini Bang, kan sudah DPO juga ya, tapi gimana itu hukumnya? Nggak kooperatif, nggak menyerahkan diri, gimana itu Bang? Ya itu kan menjadi hal yang memberatkan itu nanti. Jadi nanti putus hakim kan hal-hal yang memberatkan, bahwa terdakwa melarikan diri sekian lama, tidak kelihatan, tidak kooperatif gitu. Itu memberatkan itu nanti. Ya, giliran saya ya, Bang Bob. Ntar dulu. Kalau residivis kayak Rudi Simamora, bagaimana nanti pertimbangan hakim itu? Itu pastilah masuk hal-hal yang memberatkan, bahwa terdakwa sudah pernah terbukti bersalah dan dipenjara, namun tidak merubah sikap dan perilakunya, bahkan mengulangi perbuatan yang sama. Wah, itu pemberatan itu. Kasihan dicuekin sampai kabur sendiri. Mungkin tidak ada lagi yang mau meringankan ya. Itu mah penghujat tadi itu sih, itu namanya aja. Iya, kasihan dicuekin langsung kabur dia. Geblek katanya gue dicuekin, bedul. Iya, itu pemberatan itu Bang Nandi. Itu. Kalau ini Bang Bob, aku mau nanya Bang Bob. Kalau misalnya biasa sering bilang Tuhan kami nggak perlu dibela, terus lapor, itu nanti ada pertimbangan dari hakim nggak itu? Ya, sebenarnya kan dia menjilat lidahnya sendiri tuh Bang.
Oh, ke situ ya. Oke, oke, oke. Iya, selama ini kan ngakunya begitu kan, ngeledeknya. Tuhan kami nggak perlu dibela begini. Malah sekarang malah ini membabi buta, nggak jelas arahnya kemana. Oke, kita sapa dulu ntar kabur lagi. Putra RK, selamat malam. Selamat malam. Putra. Ya. Host, Bang Handi, Bunda, Bang Zuma, aku Ya, Bang. besok pagi mau ke Polres Cibinong, jadi harus istirahat. Aku mohon maaf nih, saya harus duluan turun karena tidak bisa berlama-lama lagi karena mau istirahat. Ya, izin ya, Siap, Bang. siap, Bang Bob, siap. Oke, Nanti terima kita kasih, Bang. kopi lagi di Jakarta. Siap, siap. Terima kasih Om Bob atas sekali lagi. Ya, terima kasih Om Bob atas sharing-sharing hukum, sharing-sharing kristologi, apapun itu. Terima kasih. Semoga teman-teman yang di luar sana ya ambil manfaatnya aja sebagai edukasi ya. Nggak ada tendensi apa-apa. Makasih Om Bob. Sampai jumpa. Semoga Ya, semoga Bang dapat Andi. hidayah ya. Iman Ya, Islam. Bang Andi. Amin. Ya, nanti aku ini Bang, chat melalui hijau Bang. Ya. Boleh, boleh. Ntar malam aja Bang Bob. Ya. Ya, ada hal penting yang mau aku sampaikan. WA aja Bang. WA hijau aja, hijau. Ya, aku nomornya nggak ada, Abang lah. Aku nomor aku masih yang lama, hijauku yang lama. Iya kan masih yang lama nomor aku kan. Masih ada kan? Udah nggak ada, aku cari kemarin udah nggak ada, Abang lah. Aku pin ya, aku pin. Iya Bang. Ya DM, kayaknya kita bakal panjang sama Bang Bob ini. Siap. Online Bang Bob. Siap. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dapat hidayah lah, daya iman Islam. Amin. Orang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam. masih ada nomornya saya pin. Ini matahari diciptakan di hari keempat, Muslim apa Kristen? Matahari Muslim, Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang Apa disampaikan boleh Bang? saya di sini atau saya turun dulu? Terserah Abang, mau di atas apa mau turun Bang? Oh iya, kalau Enggak ada yang mau boleh, ya, saya disampaikan ingin Bang, langsung cuma bicara. menyimak. Abang juga. Oh iya, saya ingin menyampaikan semoga Bunda dan Gurunda dan semua kawan-kawan apologet tetap dilindungi oleh Demikian tadi kamu sih yang dimana pembahasan ya, ada 1-2 Kristen naik dengan kesurupan gitu ya. Itu memang ya namanya juga orang panas tapi tak dapat melawan ya, hanya dapat maki-maki saja. Dan yang dipaparkan oleh Bang Bobson ya, dia pengacara Kristen ini sangat mengedukatif ya, mengedukasi bagaimana orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan apa yang mesti dibuat, apa yang mesti dilakukan itu mendapat arahan ya. Jadi orang-orang Kristen yang tidak tahu harusnya berpikir ya, kalaupun mendengar dari apa yang disampaikan Bang Bobson itu tadi. Baik, kamu Simin, saya rasa sampai di sini dulu, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير